Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Sering kita mengalami dilema dalam membuat keputusan karena ada berbagai pilihan. Memilih yang satu berarti kita meninggalkan yang lain. Dan memutuskan yang ini tentu juga akan mengecewakan yang lain. Dan pilihan mengarahkan pandangan dan orientasi hidup kita. Di mana kita memilih, maka hati, hidup, orientasi hidup kita akan terarah ke sana. Maka kemudian pertanyaan bagi kita, mana yang harus kita pilih dalam kehidupan ini? Sabda Tuhan hari ini kemudian menghantar kita semua berhadapan dengan pilihan yang cukup sulit. Harta duniawi atau harta surgawi. Manakah yang kemudian kita pilih? Kedua pilihan ini sama-sama berat. Karena ketika kita memilih harta surgawi, lalu kita berfokus diri dan semua yang berkaitan dengan hal-hal surgawi, lalu kita mengabaikan harta duniawi, maka yang terjadi adalah seringkali kita berdoa tetapi menahan rasa lapar. Atau kita berdoa tetapi penuh dengan kewaspadaan karena ingat cicilan dan lain sebagainya. Atau kita melayani tetapi penuh dengan kekhawatiran karena takut dinilai orang. Sebaliknya, ketika kita berfokus pada hal-hal duniawi, lalu menghantar kita untuk hidup dalam kesombongan, mencari sesuai dengan nafsu-nafsu keinginan duniawi kita. Lalu kita mengabaikan hal-hal surgawi, maka kita akan jatuh pada keangkuhan, sombong, tamak, dan lain sebagainya. Kita ingin memiliki segalanya tanpa rasa syukur yang mendalam atas kebaikan Allah yang kita terima. Sabda Tuhan hari ini menghantar kita untuk memaknai lebih mendalam bahwa kita memilih jangan berat sebelah. Kita memilih harta surgawi tanpa mengabaikan harta duniawi. Dan di sana kita kenal dengan kebijaksanaan. Ketika kita lapar, maka kita perlu makan dan minum supaya bisa kuat. Begitu pula dengan ketika kita lapar akan harta surgawi, maka kita butuh mencari Allah, menemukan Allah dan merasakan kekayaannya, merasakan kebaikannya. Maka inilah yang kita sebut memilih dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kebijaksanaan dalam pilihan menjadi penting karena segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia, seperti dikatakan pengkhotbah dalam bacaan pertama. Atau seperti kisah yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar. Seorang yang kaya, yang menikmati segala kebaikan Tuhan dan ingin lebih dan lebih. Dan kemudian hanya untuk dirinya saja. Dia memikirkan bagaimana memenuhi nafsu kekayaan yang sia-sia. Maka kemudian tidak bisa menikmatinya karena semua diambil Tuhan. Apa yang dia miliki bukan tentang berbagi tetapi tentang menampung untuk diri sendiri. Maka kebijaksanaan memampukan kita untuk menyadari bahwa harta kekayaan yang kita terima adalah juga karena campur tangan Tuhan. Dan segala harta kekayaan membuat kita menaikkan syukur kepada Allah. Dengan segala harta kekayaan yang kita miliki, menghantar kita untuk menaikkan syukur kepada Allah dalam doa-doa kita, dalam pelayanan-pelayanan kita. Dengan kebijaksanaan, kita tidak menyalahkan atau mengeluh kepada Tuhan saat susah itu datang, atau saat derita itu datang menghampiri kita. Melainkan yang kita buat adalah memohon kekuatan dari Allah, supaya kita bisa atau mampu menjalani semua penderitaan ini. Begitu juga kita butuh kebijaksanaan, sehingga saat Tuhan memberikan kita kelimpahan harta duniawi, kelimpahan berkat, maka kita tahu bersyukur dan berbagi kepada semua orang.
Yesus menegaskan tentang orientasi hidup kita. Maka ia mengatakan bahwa yang perlu adalah mengejar harta surgawi tanpa mengabaikan kekayaan duniawi. Ketika kita mengarahkan hati kepada Allah, maka kita menemukan jalan keluar. Sebaliknya kita berfokus pada harta duniawi, maka kita tinggal di dalamnya dan mengabaikan rasa syukur dan mengingat diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, tentang pilihan yang bijaksana antara harta surgawi dan harta duniawi, saya ingat ada seorang bapak yang baik hati dan juga kaya yang berasal dari Surabaya di tahun 2021 berkunjung ke kampung kami. Ia datang bersama dengan sahabat-sahabatnya yang hadir untuk bersyukur bersama dengan seorang imam yang merayakan misa pertama di kampung. Ia datang menjumpai umat dan melihat kesederhanaan umat dan juga semangat iman umat di sana. Tetapi melihat fasilitas gereja yang sekadarnya, yang tidak layak. Kemudian dia kembali dengan niat yang sama, dengan niat yang tulus untuk membantu pembangunan gereja. Dia datang dari Surabaya, tinggal di kampung, kemudian memulai mengajak umat, memotivasi pastor paroki, kemudian mulai membangun gereja, mulai dari fondasi, meski sampai sekarang belum selesai pembangunannya, sudah sekitar 80%. Tetapi dalam perjumpaan, dalam kebersamaan itu, kemudian ada celetuk dari umat yang muncul ketika melihat Bapak ini. Orang mengatakan begini, orang ini baik sekali, tinggalkan keluarganya dan pekerjaannya hanya untuk datang jauh-jauh ke kampung ini untuk bangun gereja. Ada pula yang mengatakan begini, Tuhan sudah beri dia kelimpahan dan sekarang dia berbagi untuk kita semua, berbagi dengan cara yang luar biasa, menyediakan tempat yang layak untuk kita beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam ceritanya ia juga mengatakan begini, bukan dia yang punya banyak harta, tetapi Tuhan memampukannya untuk mendapatkan semua harta itu dan menghendakinya untuk menjadi penghubung sehingga banyak orang yang mau berbagi untuk gereja di kampung. Kata-kata dan cerita ini menegaskan bahwa harta duniawi dan surgawi berjalan beriringan karena ada kebijaksanaan dalam pilihan serta didasarkan semua pemberian, rasa syukur, semua sikap untuk berbagi itu dengan nada dasar yang sama, yakni syukur dan cinta. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, segala sesuatu akan kehilangan makna jika kita lepas dari kesatuan kita dengan Kristus. Maka Tuhan mengatakan, kejarlah harta surgawi. Kalau kita mengutamakan atau mengejar harta surgawi dan berjalan beriringan dengan kelimpahan dalam harta duniawi, maka kita mulai dengan melepaskan segala kekhawatiran, melepaskan segala perbuatan dosa, melepaskan ketamakan, karena semuanya akan sia-sia dan kita akan mengenakan pakaian keselamatan yang baru, yakni kebijaksanaan, cinta, dan syukur. Maka kita tidak lagi tentang mengumpulkan, tetapi tentang berbagi. Semoga kita semua di hari Minggu ini senantiasa mengarahkan hati kepada Allah, mengusahakan harta duniawi dengan tahu rasa syukur bahwa semua ini karena kebaikan dan cinta Tuhan. Maka kita tidak tinggal dalam kekayaan duniawi saja, tetapi kita bersatu dengan Dia yang memampukan kita untuk memiliki segalanya. Jangan lepas dari kesatuan dengan Kristus, supaya kita tidak tinggal dan tidak hanyut dan tidak binasa oleh karena hal-hal duniawi.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.